Akhirnya sekarang Pak Rungkat sudah tahu semuanya. Si Topan bener, si Dewi lebih pintar dari polisi. Tapi si Topan belum tahu kalau gue lebih pintar dari si Dewi. Dan mungkin penonton juga lebih pintar dari Pak Rungkat. Kalau kalian pikir cinta itu buta dan cuma bikin sakit hati, tunggu sampai kita tahu apa yang Dewi lakukan demi nutupin rahasia operasi plastiknya. Ini bukan cuma soal cinta, tapi ada sesuatu lain yang membuat Nona Elin melakukan hal tidak terpuji ini kepada Pak Jalil. Adanya komplotan keluarga mafia yang besar. Nah, penasaran siapa sebenarnya Elin? Ayo kita usut kisah ini. Setelah Pak Rungkat tiba-tiba menghilang meninggalkan rumah, meninggalkan anak semata wayangnya itu, Pak Rungkat sepertinya pergi ke Lombok. Gak ada acara pamit, gak ada kabar. Sepeda masih di rumah, tapi orangnya zong. Yang lebih parah, dia ninggalin surat yang tulisannya nggak kebaca. Kayak disengaja biar kita makin bingung. Kira-kira begini isi surat wasiat coret-coretan tersebut sebelum Pak Rungkat pergi meninggalkan rumah. Yot, jangan cariin gua ya Yot. Gua pergi dari rumah, gua mau usut sebelum dia lari Yot. Gua mau tangkep. Besok kita bahas surat misterius itu, karena jujur sulit untuk diterjemahkan. Sebelumnya, kita sudah sama-sama tahu, dan sulit dipercaya memang bahwa kenyataannya, ada orang yang rela nyewa rumah di sebelah target, cuma buat ngelancarin misi pembunuhan, karena itulah yang katanya terjadi di kasus ini. Awalnya, kita cuma tahu bahwa ada pria misterius, pria berkumis berkaos yang mondar-mandir masuk rumah korban. Tapi setelah ditelusuri, kisahnya keterlaluan. Dia ternyata cuma pion, disuruh, dibayar oleh Nona Dewi, alias Elin. Laporan polisi menyebut ada bapak berkumis yang masuk rumah korban kemudian membawa sekotak pizza. Tapi ini bukan delivery biasa, ada racun di toppingnya, yang merupakan pesanan khusus dari Dewi, si anak ketua mafia yang sekarang kabur ke Lombok. Menurut kalian, apakah karena begitu paniknya Dewi, sampai ia rela menghilangkan nyawa Pak RT Jalil, hanya karena supaya Topan gak tahu rahasianya? Apa ada hal yang lainnya? Jadi, ini pembunuhan atau pembungkaman? Karena kabarnya, korban alias Pak RT Jalil itu sempat ngancam mau buka rahasia Dewi yang udah operasi plastik di Korea. Motifnya makin jelas. Kalau identitas asli Dewi sebagai Elin sampai bocor, hubungannya sama si Topan bisa hancur. Dan Dewi nggak siap kehilangan segalanya. Kenapa Pak RT Jalil harus jadi korban? Apa mungkin ada orang ketiga yang sengaja ngadu domba mereka semua? Guys, kalian ngerasa nggak sih kalau mungkin Dewi bukan satu-satunya otak di balik ini? Mungkin ada yang jauh lebih besar, yang bahkan Dewi pun takut padanya. Coba pikirin, kenapa orang kayak Dewi bisa sampai sebrutal itu? Apa cuma karena takut rahasianya kebongkar? Atau dia dikendalikan seseorang? Dan endingnya makin bikin penasaran. Topan, cowok yang katanya jadi alasan Dewi berubah, tiba-tiba ikut hilang juga kayak Pak Rungkat. Mungkinkah dia tahu lebih banyak dari yang dia omongin kemarin, sehingga mengajak Pak Rungkat untuk mengusut kasus ini? Si Topan bener, si Dewi lebih pintar dari polisi. Tapi Topan belum tahu satu hal penting, gue lebih pintar dari si Dewi. Dan mungkin kalian penonton juga lebih pintar dari Pak Rungkat. Coba bayangin, cewek cantik bernama Elin, nyamar, operasi plastik, bahkan nyuruh orang buat racunin Pak RT pakai pizza. Wah, pizza? Siapa sangka topping mozzarella bisa berubah jadi alat pembunuh. Kalau Dewi segitu paniknya sampai rela ngorbanin nyawa orang, apakah semua ini cuma karena takut Topan tahu masa lalunya? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang kita belum lihat? Dan sekarang Pak Rungkat ngilang.
Topan juga ngilang. Dua orang itu katanya pergi untuk nyari kebenaran. Cerita ini ngasih kita pelajaran penting. Kadang orang yang kelihatannya paling lembut justru punya rahasia paling gelap. Kepercayaan itu mahal. Sekali disalahgunakan bisa hancurin semuanya. Dan yang paling penting, jangan gampang percaya sama apa yang kelihatan di permukaan. Karena di balik senyum seseorang, bisa aja ada topeng lain yang belum kita lihat. Buat kalian yang masih setia ngikutin cerita ini sampai akhir, semoga kalian selalu dilindungi dari orang-orang yang pandai menyembunyikan niat jahat di balik wajah manis. Semoga kalian diberi kecerdasan untuk melihat kebenaran meski diselimuti kebohongan. Dan semoga kalian gak pernah jadi korban dari cinta yang menyamar jadi jebakan. Dan untuk kalian yang saat ini sedang merasa disakiti atau dikhianati, semoga Allah ganti semua luka itu dengan kejelasan, kekuatan, dan kedamaian. Nah, mungkin segitu saja ulasan ceritanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.